Matahari terik, tapi warung kecil Rina tetap ramai. Letaknya strategis tepat di warung pagar sekolah. Di atas meja toples gorengan cilok, tusuk, dan juga botol saus merah menyala yang selalu jadi sebuah rebutan. Ini ya ciloknya 2 tusuk, jangan lupa ambil sausnya. Tapi hati-hati loh, pedesnya beda, bukan saus sembarangan, aku buat sendiri. Iya Karina, ini tuh sausnya kayak nyentuh ke ubun-ubun. Tapi enak sih, pedesnya itu bukan cuma di lidah, tapi sampai ke leher juga. Pokoknya mantep deh Kak. Rin, bener kamu ini bikin sendiri. Rasa pedesnya itu ada sensasi hangat kayak balsem. Tapi aku malah suka, jadi adem perutku. Iya dong Bu, aku racik sendiri di rumah. Ada campuran cabai rawit, bawang, sama bahan khusus gitu deh. Pokoknya resep keluarga turun-temurun. Rin, aku boleh nggak beli sausnya botolan? Anak-anak di rumah malah rebutan tiap bawa pulang dari sini. Jadi aku mau sekalian stok di rumah. Oh, boleh banget Bu. Tapi aku nggak produksi banyak. Nanti aku siapin ya. Paling bisa seminggu 2 botol deh. Soalnya bikinnya agak susah. Karina itu harus buka pabrik. Beneran, ini tuh sausnya lebih enak dari yang di minimarket. Nggak bisa berhenti makan aku. Kalau rasanya bisa diingat orang, itu tandanya berhasil. Saus biasa itu banyak, tapi yang bikin orang lain balik lagi nggak semua bisa. Aku bilang ke ibu, mau makan cilok pakai saus Karina terus. Rasanya kayak main game yang menang terus. Enak banget sumpah. Siang itu warung Rina tutup lebih cepat karena dagangannya habis. Di bawah tenda plastik, 4 perempuan duduk mengelilingi piring plastik dan sisa saus merah. Aduh Karina, ini tuh sausnya bukan main. Bikin bibir aku kayak dikasih balsam hangat. Tapi parahnya tetap enak. Ini gimana sih? Makanya jangan nyolek kebanyakan. Aku udah bilang dari awal, ini bukan saus kaleng-kaleng. Pokoknya ini beda dan spesial. Oh iya, kita juga ketemu di sana ya Bu. Tapi waktu itu dokter cuma bilang kecapean, masuk angin katanya, gak dikasih obat serius. Ya jangan-jangan kita ini korban pedesnya Karina yang nyiksa diem-diem. Tapi walaupun gitu ya, kita tetap gak kapok ya. Jangan nuduh dong. Kalau perutnya ngambek itu urusan masing-masing. Aku cuma penyedia kenikmatan, bukan penyebab kerusuhan. Tapi bener sih, sambal ini tuh kayak magic. Meskipun bikin bibir panas, tapi pengen nambah. Aneh ya. Bener Bu Eis, kadang aku ngerasa kayak ketagihan. Tapi bukan yang ketagihan kayak gitu. Ini lebih ke badan tuh nyariin. Iya, rasanya tuh nyangkut di kepala Kak. Bukan cuma di lidah, tapi kayak di kepala gitu. Tapi anehnya semua dari kita ngalamin, tapi tetap balik lagi buat beli. Berarti sausnya berhasil. Rasa itu nggak harus biasa. Kadang yang aneh justru paling diingat. Kalau ini terus-terusan begini mana cukup. Harga cabai naik, minyak ikut-ikutan naik. Tapi bocah-bocah sekolah tetap mintanya saus seember. Jualan begini modal aja nggak balik. Rasanya hambar, pedesnya nggak nampol, jauh dari yang biasa. Mau ku tambahin cabai, tapi harganya udah kayak beli perhiasan. Itu balsam masih ada. Dulu dipakai buat mijit kaki, panasnya nyes, aromanya kuat, mirip cabai mint gitu. Kalau cuma setetes dicampur dikit aja nggak bakal kenapa-napa kali ya. Cuma buat ngetes kok, bukan dijual. Rasanya aneh, tapi nggak jelek. Pedesnya ada, anget di mulut. Kalau ini bisa bikin sambal tetap laku, aku bakalan untung. Lagian, aku nggak racunin siapa-siapa, cuma ngasih rasa beda aja. Toh mereka juga nggak pernah nanyain isinya apa. Selama nggak bikin sakit, semuanya aman dan mereka bahagia kan? Nanti aku kasih nama baru, saus Rina pedes nendang. Pedes yang gak nyiksa tapi nyantol, biar pada balik terus. Dan 1 colek balsem gak bikin orang mati, tapi bisa bikin sambal ini hidup, bisa bikin warung aku terus jalan. Itu Bu Eis, gorengannya masih hangat. Sausnya juga baru aku racik tadi pagi, dijamin nendang. Tapi jangan terlalu banyak ya, pedasnya masih kejam. Iya, saya udah tahu gaya saus kamu. Tapi emang enak sih, beda dari yang lain. Pedesnya itu nyangkut di mana-mana, bikin nyandu. Iya sih bener, tapi aku nggak tahu ya. Tadi siang habis makan tuh, kayaknya bibir aku agak panas deh. Bukan pedas biasa gitu loh Kak.
Aku juga ngerasain itu. Tapi aku pikir itu karena aku emang jarang makan pedas. Rasanya itu kayak ada minyak. Panas, bukan min biasa ini. Ah, itu kayaknya gara-gara cabai rawit merah yang aku pakai. Katanya sih emang jenis yang agak nusuk, tapi aku suka sih hasil akhirnya. Rin, aku penasaran deh. Saus kamu ini asli racikan kan? Bukan dari saus kemasan terus ditambahin bumbu? Asli dong Bu, aku ulek sendiri, nggak ada campuran aneh-aneh. Bener-bener dari bahan segar. Ini resep nenekku, rahasia keluarga katanya. Tapi kamu sendiri pernah nyicip gak Rin? Maksudnya rasa pedesnya itu nyangkut banget, sampai bikin bibir monyong. Iya kak, abis makan ini tuh kayak tenggorokan tuh seret anget. Tapi bukan sakit sih, ya aneh aja, tapi tetap nagih. Itu yang bikin bingung. Ya namanya juga sambal ya Bu. Kalau terlalu biasa, orang gak bakalan balik lagi. Tapi kalau ada ciri khasnya, nah itu yang bikin orang ingat. Iya sih, cuma kadang lidah itu tahu kalau ada yang disembunyiin. Tapi ya udahlah, asal gak bikin orang masuk angin aja. 5 menit kemudian. Aku masih ngerasa aneh loh, mulut aku tuh panas dari semalam. Perut aku kayak diaduk, tapi nggak muntah, nggak tahu deh. Badan aku kayak dikasih uap cabe. Bener Sin, aku juga habis makan 2 tusuk gorengan, pakai sausnya banyak banget. Malamnya badan langsung panas dingin. Tapi anehnya nggak flu, aku juga bingung kenapa. Tadi aku bilang ke dokter, keluhannya gitu, panas, mual, tapi nggak muntah. Katanya cuma kecapean, mungkin perut kita aja lagi sensitif. Tapi kenapa kita bertiga ngalamin hal yang mirip, Bu? Nggak kayak masuk angin biasa, ada rasa aneh yang nggak hilang di tenggorokan. Jangan-jangan dari makanan ya? Tapi aku cuma makan di satu tempat aja kemarin, gorengan depan lapang itu loh. Ya sudahlah, mungkin cuma kebetulan. Bisa jadi gorengannya terlalu banyak minyak, atau tubuh kitanya aja nggak fit. Aku sih berharap bukan dari saus ya, soalnya itu yang paling enak. Kalau sampai sausnya yang bikin begini, aduh nyesek banget. Aku juga mikir gitu. Lagian kita juga nggak pernah tahu isinya apa. Siapa tahu mungkin ada bahan yang bikin perut kita nggak kuat. Tapi pedasnya itu beda, kayak bukan cuma dari cabe. Gak tahu deh, lidah aku sih bilangnya ada yang aneh, tapi mulut aku malah pengen lagi. Kalau ternyata kita ketagihan balsem, itu sih lucu ya. Tapi ya semoga aja cuma perasaan. Kita doain aja nggak ada yang parah dan aneh-aneh. Kadang ya lidah kita suka lebih jujur dari mulut. Tapi ya kita suka mudah percaya sama orang. Tapi kata-kata mereka masih muter di kepala Rina. Apa aku yang terlalu banyak masukinya ya? Tapi tadi pagi takarannya sama kok, cuma wajah mereka beda, lesu, pucet. Ya walaupun masih ketawa, tiap hari makin banyak yang beli, makin banyak yang minta dibotolin. Tapi makin banyak juga yang ngeluh, walaupun sambil bercanda sih. Padahal dulu gak pernah kayak gini, saus buatan pertama malah dibilang mantap. Sekarang kok makin lama makin berat ya rasanya di hati. Mereka bilang mulutnya panas, tenggorokannya kering, tapi tetap beli, tetap balik lagi. Jadi aku harus berhenti atau mereka aja yang terlalu lemah. Kalau emang ini berbahaya, kenapa gak dari dulu ada yang protes? Semua masih makan, masih beli. Mungkin ini cuma sugesti aja deh, lidah orang kan beda-beda. Tapi aku mulai ngerasa gak tenang sendiri nih. Aku itu cuma pengen dagangan aku laku. Pengen gak capek-capek dagang tapi hasilnya nol. Kalau harus ada rasa beda ya itu resiko. Tapi kalau rasa itu bikin orang sakit, aku masih bilang itu bukan salahku kan. Besok aku racik ulang deh. Tapi balsemnya kayaknya udah habis deh. Harus beli lagi. Kira-kira merek lama masih ada gak ya? Pak, balsem yang biasa saya beli kemarin itu habis ya? Yang tutup kecil hijau itu loh. Saya butuh sekarang. Lah yang itu habis Bu, udah 2 hari gak masuk. Palingan adanya yang ini. Tapi mereka beda, kandungannya lebih nendang. Katanya lebih panas. Lebih panas? Asal warnanya mirip dan gak bau aneh aja sih. Gak masalah. Lagian dipakainya juga cuma secolek 2 colek doang. Dipakai buat pijet aja, kadang orang kepanasan Bu. Buat apaan sih ini Bu? Campuran jamu.
Iya, semacam itulah Pak. Pokoknya buat urusan pribadi. Tapi bukan buat dikonsumsi juga kok Pak. Saya tuh nggak berani main-main kalau buat dimakan. Ya sudah, tapi gak apa-apa ya. Ya Bu, ini balsemnya bukan yang biasa, panasnya double dan katanya agak nyesek di dada. Kalau kena kulit sensitif. 2 jam kemudian. Kalau saus ini makin nendang, siapa tahu malah jadi ciri khas. Selama mereka puas, aku juga seneng. Ini cuma penguat rasa, bukan racun. Lagi pula, aku nggak bohong di depan mereka. Mereka juga nggak nanya, dan selama nggak ada yang tumbang, artinya masih aman. Aku cuma pengen bertahan, udah itu aja. Ya walaupun harus agak licik dikit, ya nggak apa-apa kan. Besok aku bakalan racik saus lagi, tapi kali ini aku tambahin takarannya, biar mereka tahu pedes yang bikin nagih itu nggak bisa ditiru. Hari itu warung Rina kembali buka seperti biasa. Saus baru, botol baru, tapi wajah Rina sedikit lebih tegang. Ya ampun Karina, aku tuh kangen banget sama dagangan kakak. 2 hari nggak jajan di sini tuh, rasanya mulutku hambar. Akhirnya kita ketemu lagi ya. Sinta, makasih. Oh iya, ini racikan baru loh. Tapi tetap resep yang lama, mungkin rasanya bakalan lebih nampol. Waduh, ini bener-bener lebih nyelekit dari biasanya. Kayak panasnya itu langsung ke ubun-ubun. Hari itu Rina pulang Tapi lebih cepat, enak sih, bukan karena sumpah, dagangannya yang ini tak bikin laku, lupa justru capek. karena habis lebih duluan. Tapi aku ngerasa Pagi itu pedesnya motor itu Wati berhenti beda ya, mendadak di Rin. depan Bukan puskesmas. dari cabe. Di belakang itu Bu Lidah Uis aku pucat tuh pasi. kayak kebakar, Bibirnya gemetar tapi sejak subuh. anehnya Dia tetap kemudian aja muntah pengen terus. nyocol. Aku dari tadi ngerasa Tak bibir jauh aku dari sana kayak Rina kering, sedang nggak lewat. kayak Dia berhenti biasanya. sejenak melihat Karina, Wati dan kamu Sinta tambahin dari jauh. apa sih di sini? Aduh, perut aku kayak ditusuk-tusukin. Apa gara-gara aku belum makan ya? Ini bukan salah sausnya kan? Aku juga ngerasa tenggorokan agak panas. Biasanya cuma di lidah, tapi tadi malam pun sempet sesek gitu. Aku tuh heran deh, kenapa kita tetap makan kayak gini? Apa jangan-jangan emang ini udah dibikin kecanduan? Waduh, jangan-jangan kamu nyihir kita ya Rin. Pakai saus ini, saus yang bikin kita ketagihan. Aduh, jangan bercanda gitu Teh. Aku juga makan ini kok. Kalau ada apa-apa, aku bakalan kena duluan. Iya sih, tapi kan beda Rin. Kamu itu yang bikin, kita yang makan tiap harinya. Sinta, tolongin dong, Bu Uis dari tadi muntah terus. Semalam katanya cuma makan gorengan di warung Rina, tapi sekarang malah kayak gini. Sinta, tolong Sinta. Ya ampun, ini udah parah banget Teh. Aku juga semalam perutnya mulas, tapi aku pikir cuma kecapean. Tapi kali ini rasanya beda Teh. Jangan-jangan ini gara-gara saus itu Sin. Kita kan makan itu bareng-bareng kemarin. Tapi dari kemarin kok makin nyiksa ya rasanya. Iya Teh, aku juga sempat mikir pedasnya itu beda. Bukan cabe, tapi ada rasa aneh kayak mint gitu. Dan panasnya juga masuk ke dada. Kalau sampai ini beneran karena saus, kita harus bilang ke Rina. Tapi gimana ya, kita nggak ada bukti, cuma dugaan. Tak jauh dari sana Rina sedang lewat. Dia berhenti sejenak melihat Wati dan Sinta dari jauh. Teh, lihat deh, itu ada Rina. Dia denger nggak ya? Aku takut sebenarnya Teh, tapi yang kita nggak bisa diam aja kayak gini. Aku sayang sama dia, aku langganan dia. Tapi kalau ini beneran dari dagangannya, kita nggak bisa pura-pura nggak tahu terus. Iya, sausnya tuh emang enak. Tapi makin kesini badan kita kayak nolak. Lidah pengen, tapi tubuh kita nggak sanggup. Aneh banget ya Teh. Besok aku nggak mau beli lagi. Aku pengen lihat dulu siapa yang bakalan ngeluh lagi. Kalau makin banyak kita harus ngomong langsung. Kalau kita telat ngomong bisa-bisa banyak korban jatuh ya Teh. Aku nggak mau lihat orang tumbang cuma gara-gara 1 botol saus. Rina akhirnya melangkah pergi tanpa menyapa. 2 jam kemudian. Wati dan Sinta duduk di ranjang pasien, sementara Bu Uis masih terbaring lemas. Seorang dokter pria masuk pelan. Hasil tes awalnya udah keluar. Ini bukan keracunan, makanan biasa. Ada indikasi zat luar yang gak seharusnya dikonsumsi. Kemungkinan besar bahannya itu mengandung mentol aktif. Biasanya ada di balsem atau minyak gosok.
Balsam? Tapi kami nggak pernah makan balsam, Pak. Kami cuma makan gorengan sama saus dan dari tempat yang sama sih. Jangan-jangan sausnya Rina. Dia bilang resep rahasia. Rasanya juga beda. Ada anget, ada nyes, terus nyengat dikit. Sekarang badan aku rasanya kayak ngembang semua. Kalau itu memang benar dari makanan, kami sarankan dicek lebih lanjut ya. Karena efek jangka panjang dari zat luar biasa rusak pencernaan. Sana kan nggak gini, nggak nyambungin. Karena efek jangka panjang dari zat ini tuh luar biasa banget, merusak pencernaan. Aku pikir itu cuma rasa khas, tapi ternyata bisa bikin tubuh kita kayak gini. Kalau bukan kita yang ngomong, siapa lagi, Teh? Aku nggak mau ada korban lain. Aku udah ngerasain ini dari lama. Tapi aku takut ngomong. Sekarang aku malah nyesel diem aja dari dulu. Rina harus tahu, Teh, dan warga lain juga. Kita nggak bisa diem lagi. Ini bukan soal untung dan rugi. Ini soal bahaya bagi banyak orang. Besok kita kumpul, kita ngomong bareng. Kalau perlu kita ajak yang lain juga. Jangan ini dibiarkan. Mereka mulai sakit, satu persatu masuk puskesmas. Tapi aku gak pernah maksa siapapun buat beli. Mereka kan datang sendiri. Aku cuma pengen daganganku rame biar gak kalah sama lapak lain. Emangnya salah ya kalau aku pengen untung juga? Tapi kalau balsam itu bikin mereka sampai begitu, apa aku udah keterlaluan ya? Tiap pagi aku racik sambal itu pakai niat. Aku juga makan, aku gak kenapa-napa. Mereka aja mungkin yang badannya lemah. Atau jangan-jangan aku emang salah ya. Tapi aku gak mau disalahin. Aku gak siap. Kalau semua orang tiba-tiba kayak kompak nyalahin aku. Dulu muji-muji, sekarang kayak aku pembunuh aja. Dan mereka bilang sambelku bikin mereka pusing. Aku pura-pura senyum. Tapi batin aku ngeri sendiri. Aku tidur gak tenang seminggu ini. Aku dengar suara panci jatuh aja kayak suara sirine ambulan. Duh, aku takut. Tapi kalau aku ngaku, semua bakalan nyalahin aku. Gak ada yang bakalan ngertiin kenapa aku sampai kayak gini. Aku kan gak jahat, aku cuma butuh bertahan. Dagangan aku itu hidup aku. Aku gak punya siapa-siapa lagi selain itu. Di depan rumah Rina, suara langkah dan teriakan mulai terdengar. Warga datang berbondong-bondong. Rina, keluar kamu, jangan ngumpet terus. Kamu pikir kami semua bakalan diem lihat orang pada tumbang gara-gara sambalmu? Kita semua pernah sayang kamu, Rina. Tapi kamu nyakitin kami semua. Itu bukan sambal, itu racun yang nyaru jadi dagangan. Kalian salah paham. Aku gak pernah niatan nyakitin siapapun. Aku cuma pengen jualanku rame lagi. Aku hampir gak bangun lagi dari tempat tidur gara-gara saus itu, Rina. Aku percaya kamu, tapi kepercayaan itu kamu buang sendiri. Aku gak tahu bakal separah ini, ibu-ibu. Aku juga makan itu, tapi aku gak apa-apa. Ya itu karena kita beda, Rina. Kamu yang bikin, sedangkan kita yang makan terus-terusan tiap hari. Kamu bisa bohongin kami, Rin, tapi tubuh kami gak bisa dibohongin. Kamu tahu itu balsam, kamu yang racik, kamu yang harus tanggung jawab juga. Aku gak punya pilihan. Aku gak bisa rugi terus. Aku gak mau dagangan aku sepi lagi. Mungkin niat kamu memang benar, tapi kamu milih jalan yang ngerugiin orang lain, bahkan yang percaya sama kamu. Itu bukan cuma salah, itu dosa, Rina. Udah, aku nyesel. Tapi aku juga gak kuat. Aku cuma sendiri di sini. Kalian semua nyalahin aku. Tapi kalian gak lihat aku berjuang. Berjuang itu bukan alasan buat nyakitin orang, Rin. Bukan alasan buat racunin warga demi untung sesaat. Kamu gak sadarin, ajab itu gak selalu datang dari langit, tapi dari hati orang-orang yang kamu sakitin. Dan hari ini mungkin langit juga ikut marah sama kamu. Rina kabur dari pintu belakang dan saat itu petir menyambar tegak lurus tepat di depannya. Suara keras, cahaya putih dan tubuhnya jatuh tersungkur tak bergerak.